bukan hutang saya. Saya berusaha lah. Belibet, ngomong aja. Ruben ngutang buat bikin rumah. Saya mau coba lunasin karena gimana pun juga itu rumah impian anak-anak saya yang dibangun dan dibantu oleh bapak saya. Udah gitu aja, ribet banget. Cuma bilang Ruben yang mengajukan kredit rumah itu, bapak saya yang bantu bangun. Anak saya yang pengen rumah itu atau rumah impian anak-anak. Halo semuanya, kembali lagi di Analisis Sengit, channel reaksi yang akan membahas dan mengupas berbagai isu yang sedang ramai diperbincangkan. Kali ini kita akan membahas Ruben Onsu dan Sarwendah, khususnya soal nafkah anak, rincian pengeluaran, serta permintaan audit biaya kebutuhan anak yang belakangan menjadi sorotan. Dalam narasi ini juga muncul pembahasan mengenai sistem talangan biaya rumah tangga dan bagaimana pengeluaran tersebut kemudian diperhitungkan. Yang menarik, persoalannya bukan sekadar soal angka. Ada pernyataan bahwa biaya kebutuhan anak bisa berubah-ubah tergantung pengeluaran tambahan. Sementara pihak Sarwendah disebut siap memberikan rincian pengeluaran apabila memang diperlukan untuk proses audit. Di sisi lain, proses gugatan hak asuh anak juga masih berjalan, dan mediasi disebut telah menghasilkan arahan yang diharapkan bisa dijalankan demi kepentingan anak. Nah, dari sini, saya melihat ada beberapa hal yang cukup menarik untuk kita komentari. Apakah persoalan ini memang sesederhana soal nominal nafkah, atau justru ada persoalan lain yang membuat perdebatan semakin panjang? Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir. Yuk, kita tonton videonya. Saya yang isian rumahnya gitu toh. Kok ini bukan utang saya, rumah peninggalan bapak saya, rumah impian anak-anak saya. Ribet. Yang jelas, biar supaya kelihatan masing-masing tuh andilnya sebagai apa gitu loh. Masa iya Ruben ngutang doang tapi nggak ada itu kerja keras yang lainnya yang kamu akui. Aduh, mesti dari sebelah kepanasan ya. Panas ya, karena dari salah satu anak yaitu putranya RO main sinetron di stasiun TV nasional. Nah, itu yang namanya artis, yang namanya penyanyi ya, punya bakat, punya prestasi. Nah, giliran posternya keluar, ada fotonya bahwa iya itu adalah pemainnya gitu. Beda sama CEO 2000 Toko, pacarnya si Jendes ya, yang tadinya gembar-gembor ya, bikin series bersama artis-artis papan atas ya kan. Ketika posternya timbul, kok nggak ada fotonya, kok nggak ada batang hidungnya, kemana? Aku cari-cari tidak ada. Ternyata CEO 2000 Toko masuk jurang. Kok ngata-ngatain ya ke pihak mantan suami yang inilah, terus yang bilang anak laki-lakinya pas hadir ke rumah bikin gangguan psikolog putrinya lah. Aduh, gimana sih, padahal ibunya sendiri yang bermasalah. Udah deh ya, udah cukup, nggak usah nandingin atau klarifikasi apapun. Nanti habis ini pasti pendukungnya pada kepanasan. Kalau masih doyan diwawancara sana sini, ya udah kagak usah ada omongan-omongan stop wawancara. Biar tidak ada menggiring opini, stop penggiringan opini di depan publik, di depan media massa. Lu sama orang nyuruh stop, tapi lu pada kagak stop. Aduh, gua mah ya emang sekelompok ini tuh sama aja, mau kliennya, mau tim-timnya begitu kan ya, mau fansnya sama aja. Kalau kata gua mah, kalau emang nyuruh orang stop wawancara, ya lu sendiri contohin dong, stop juga. Ini mah sama orang aja nyuruh stop wawancara, lu sendiri gacor wawancara, kocak. Ngomong mulu menggiring opini kan lu pada nih yang pertama yang memulai gitu kan penggiringan opini publik ini tuh lu pada dengan ucapan-ucapan yang kalian keluarkan, yang ngambang, yang ambigu. Ya kan? Giliran udah ditanggapi sama pihak sebelah, playing victim ngerasa kalau pihak sebelah lah yang menggiring opini, yang ngebuat rame di media sosial. Padahal lu pada yang memulai, Markona. Begitu kan Pak Onah, Pak Inah. Aduh ya Allah, ini lagi segala ngebahas yang terkait penyakit 3 huruf. Girang ngomong so iye. Semua bukti sudah kami pegang, akan kita serahkan, akan kita lihatkan ke pengadilan, ke tempat yang seharusnya. Ya udah, ngapain lu teriak-teriakin
lo cerita-ceritain ke depan media massa, ke depan wartawan, ke depan publik. Buat apa? Biar ada penggiringan opini lagi, biar ada saling adu argumen lagi antara pihak RO dengan pihak kalian, begitu apa gimana? Liar aing mah gimana sih ini si mantan ayah. Orang nyuruh stop, lo sendiri gacor. Kocak lo, kocak. Kita bisa meminta akan dilakukannya audit karena harus dipastikan bahwa memang kebutuhan anak-anak itu sebesar itu tiap bulannya. Nah, karena pengacara Ruben nih sudah mulai dengar-dengar tanggapan orang agar uang nafkah itu diaudit. Kalau aku jadi Sarwenda, Bun, masukin Bun semua pengeluaran sampai mau ke toilet umum pun masukin. Mau dia 2.000 perak, 5.000 perak, masukin namanya untuk kebutuhan anak. Ya kan? Mumpung nih Bun, mereka yang mau sendiri minta audit pengeluaran untuk anak-anak, kasih Bun. Mau dia makan di restoran mewah, mau makan di beli jajan di pinggiran gerobak-gerobak itu, kasih Bun. Pokoknya jangan tanggung-tanggung Bun. Biasanya kan biaya yang Bunda kasih perinciannya itu kan biasanya sudah dibagi 2. Sekarang janganlah Bun, kasih semua. Katanya mereka kan pengeluaran untuk anak, ya kan? Mereka nggak tahu aja kalau ibu-ibu belanja ya. Apalagi anak perempuan, bajunya kan pada banyak model-modelnya. Kita aja, sekelas kita aja yang gajinya UMP, kalau belanjain untuk anak perempuan, suka kalap. Apalagi sekelasnya Bunda Sarwenda, belanjanya di counter-counter toko-toko mewah yang ada brand-brandnya itu, brand internasionalnya itu, habis semua. Percayalah, kalau nanti diaudit, biayanya akan lebih besar dari 200 juta. Halo guys, alasan saya buat Viti mengenai masalah rumah tangga mereka ini karena saya penasaran kenapa banyak sekali orang menghujat si mantan istri ini. Ternyata ada beberapa faktor guys. Faktor utamanya, dan ini selalu dibahas, yaitu mengenai biaya nafkah yang kurang lebih 200 juta. Di podcastnya si DS, si mantan istri ini sudah mengatakan bahwa tidak selalu 200 juta, tergantung dari biaya ekstra tambahannya setiap bulannya itu. Bisa di bawah 200 juta dan paling banyak itu 200 juta. Dan orang banyak berkata itu terlalu banyak sedangkan mereka sudah bercerai. Jadi gini guys, di situ sudah dijelaskan sama si mantan istri bahwa sebelum mereka bercerai itu sudah dibahas, dan si mantan suami sudah mengatakan sebelum mereka pasah cerai bahwa dia akan membayar semua biaya perawatan rumah tersebut, biaya maintenance-nya. Jadi si mantan suami ini tidak hanya membayar nafkah anak, tetapi juga biaya maintenance rumah. Dia akan membayarnya, tetapi dengan sistem talang seperti dalam rumah tangga mereka sebelumnya, sebelum bercerai. Karena dalam rumah tangga mereka sebelumnya, mereka juga memakai sistem talang, alias istrinya ini dulu yang bayarin, baru nanti diklaim, baru nanti ditagihkan ke suaminya setelah udah 1 bulan. Kenapa 1 bulan? Karena istrinya mengatakan bahwa biayanya itu 1 bulan itu kurang lebih 200 juta, tetapi paling tinggi itu 200 juta. Berarti mereka membuat sistem talangnya itu per bulan. Jadi kayak orang kerja, ada sistem tutup buku. Jadi gini guys, sistem talang ini sebenarnya si istri ini tidak tahu berapa pendapatan si suami setiap bulan rata-ratanya, kasarannya gitu. Karena dia hanya dikasih uang sesuai dengan uang yang telah dia keluarkan, pakai uang sendiri yang udah ditalangin. Baru itu yang akan dibayar sama si suami. Beda dengan rumah tangga yang kebanyakan di luar sana. Si istri yang mengelola keuangan, contohnya suaminya gajinya 10 juta, langsung dikasih ke istri 8 juta, yang 2 juta untuk pegangan suami. Jadi si istri yang kelola. Ya kalau istri pintar akan bisa nabung, kalau istrinya boros bakal minus. Kalau saya boleh memberikan komentar secara pribadi setelah melihat keseluruhan pembahasan tadi, menurut saya persoalan Ruben Onsu dan Sarwenda ini memang sudah masuk ke wilayah yang sangat sensitif. Bukan hanya karena melibatkan 2 orang yang sama-sama dikenal publik, tetapi karena yang dibicarakan menyangkut anak, kebutuhan rumah tangga, nafkah, hak asuh, sampai urusan pengeluaran yang jumlahnya tentu tidak kecil. Jadi menurut saya wajar kalau masyarakat kemudian penasaran dan ikut memberikan pendapat. Tetapi di sisi lain, saya juga merasa semakin banyak pernyataan yang keluar ke publik, persoalannya justru berpotensi semakin panjang.
Yang paling menarik perhatian saya adalah soal permintaan audit pengeluaran anak. Kalau memang ada pihak yang meminta agar kebutuhan anak diperiksa dan dirinci, menurut saya sebenarnya itu bisa menjadi kesempatan untuk membuat persoalan menjadi lebih jelas. Daripada masyarakat hanya mendengar angka besar tanpa mengetahui apa saja komponennya, menurut saya jauh lebih baik kalau memang ada mekanisme resmi yang menentukan kebutuhan anak berdasarkan kondisi nyata. Apalagi dalam narasi tadi juga dijelaskan bahwa pengeluaran bisa berubah-ubah dan tidak selalu berada di angka yang sama. Saya pribadi justru melihat audit, kalau memang benar-benar diperlukan dalam proses hukum, seharusnya jangan dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan. Kalau pengeluaran memang benar-benar digunakan untuk kepentingan anak, ya tinggal dijelaskan secara rinci. Mau itu biaya sekolah, kesehatan, makanan, pakaian, kegiatan anak, kebutuhan rumah, ataupun kebutuhan lainnya, semuanya bisa dicatat. Dengan begitu, perdebatan yang sebelumnya hanya berdasarkan asumsi bisa bergeser menjadi pembahasan berdasarkan data, dan menurut saya itu jauh lebih sehat. Tetapi saya juga tidak ingin buru-buru mengatakan bahwa satu pihak pasti benar, dan pihak lainnya pasti salah. Kita sebagai penonton hanya melihat potongan informasi yang muncul ke publik. Kita tidak menjalani kehidupan rumah tangga mereka, tidak mengetahui seluruh transaksi mereka, tidak mengetahui seluruh kesepakatan yang pernah dibuat, dan tentu saja tidak berada di dalam proses hukum yang sedang mereka jalani. Jadi menurut saya, kita harus tetap memberikan ruang kepada masing-masing pihak untuk menjelaskan posisinya. Ada satu hal lain yang justru menurut saya cukup mengganggu dari persoalan seperti ini, yaitu ketika masalah pribadi sudah terlalu banyak dibawa ke ruang publik. Saya memahami bahwa orang yang sedang menghadapi persoalan tentu memiliki hak untuk memberikan klarifikasi. Tetapi menurut saya, kalau terlalu sering muncul pernyataan dari berbagai pihak, baik dari pihak keluarga, pendukung, kuasa hukum, ataupun orang-orang di sekitar mereka, masyarakat akhirnya mendapatkan terlalu banyak versi cerita. Akibatnya bukannya semakin jelas, justru semakin membingungkan. Saya sendiri lebih menyukai kalau persoalan yang memang sudah masuk ke ranah hukum diselesaikan melalui jalur hukum. Kalau ada bukti, silahkan disampaikan di tempat yang memang memiliki kewenangan untuk menilai bukti tersebut. Kalau ada keberatan, sampaikan melalui mekanisme yang tersedia. Karena kalau semua hal terus dibicarakan di media, saya khawatir yang terjadi bukan lagi penyelesaian masalah, tetapi perang opini. Apalagi yang menjadi pusat dari persoalan ini adalah anak-anak. Menurut saya ini bagian yang paling penting dan jangan sampai tertutup oleh drama antara orang dewasa. Ketika orang tua sedang berkonflik, anak-anak seringkali menjadi pihak yang paling rentan terkena dampaknya. Karena itu, apapun keputusan akhirnya, saya berharap kepentingan anak benar-benar menjadi prioritas. Bukan kepentingan siapa yang terlihat paling benar di mata publik, bukan siapa yang memiliki pendukung lebih banyak, dan bukan juga siapa yang paling sering muncul memberikan klarifikasi. Saya juga tertarik dengan pembahasan mengenai sistem talangan biaya yang disebut pernah digunakan dalam rumah tangga mereka. Kalau penjelasan tersebut memang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, menurut saya itu menunjukkan bahwa persoalan keuangan rumah tangga mereka memang memiliki mekanisme yang berbeda dibandingkan rumah tangga biasa. Dalam narasi tadi dijelaskan bahwa biaya tertentu dibayarkan terlebih dahulu, kemudian diperhitungkan kembali. Karena itu, menurut saya masyarakat jangan langsung menggunakan standar keuangan rumah tangga mereka dengan standar keluarga biasa. Kondisi setiap keluarga memang berbeda. Tetapi justru karena jumlahnya besar dan sistemnya tidak sederhana, menurut saya transparansi menjadi semakin penting. Kalau ada angka yang diperdebatkan, ya sebaiknya angka tersebut dibuka dengan konteksnya. Jangan hanya mengatakan jumlahnya besar atau kecil. Kita perlu tahu angka tersebut digunakan untuk apa, dalam periode berapa lama, siapa yang bayar terlebih dahulu, dan bagaimana mekanisme penggantiannya. Dengan begitu, publik juga tidak mudah mengambil kesimpulan hanya berdasarkan satu potongan pernyataan. Menurut saya, sebagai penonton, kita juga harus belajar membedakan antara kritik dan penghakiman. Kritik terhadap pernyataan seseorang tentu sah-sah saja. Saya pun di channel ini memberikan komentar berdasarkan apa yang saya lihat dan dengar. Tetapi saya tidak ingin komentar saya kemudian dianggap sebagai keputusan bahwa seseorang pasti bersalah atau seseorang pasti benar. Itu bukan kapasitas saya. Saya hanya memberikan sudut pandang sebagai penonton yang coba melihat persoalan dari berbagai sisi.
Dan kalau melihat perkembangan proses mediasi yang disebut menghasilkan arahan dari mediator, menurut saya justru bagian ini yang lebih banyak diperhatikan. Karena kalau memang ada arahan yang baik dan bisa dijalankan, menurut saya itu jauh lebih bermanfaat daripada terus mempertahankan perdebatan di media. Pada akhirnya mereka mungkin akan memiliki jalan masing-masing sebagai orang dewasa, tetapi hubungan mereka dengan anak-anak tetap menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dalam jangka panjang. Jadi kalau ditanya siapa yang saya bela, saya tidak ingin berdiri di posisi sebagai pembela salah satu pihak. Saya lebih memilih berpihak kepada penyelesaian yang jelas, transparan, dan yang paling penting tidak merugikan anak-anak. Kalau memang ada pengeluaran yang harus dipenuhi, jelaskan. Kalau ada angka yang dipertanyakan, buktikan. Kalau ada pernyataan yang dianggap keliru, klarifikasi dengan data. Dan kalau masalahnya sudah berada di meja hukum, biarkan proses hukum yang menentukan. Jadi, kesimpulan pribadi saya sederhana. Saya rasa persoalan ini tidak akan selesai hanya dengan saling memberikan pernyataan di depan media. Kalau memang ada persoalan mengenai biaya anak, mari bicara berdasarkan rincian. Kalau ada persoalan hak asuh, mari ikuti proses hukumnya. Kalau ada kesepakatan yang pernah dibuat, mari lihat bukti dan konteksnya. Dan kalau memang ada kesempatan untuk berdamai atau mencapai kesepakatan yang lebih baik, menurut saya itu jauh lebih bernilai daripada memenangkan perdebatan di media sosial. Kalau kalian sendiri, bagaimana? Apakah menurut kalian rincian pengeluaran memang sebaiknya dibuka dan diaudit supaya semuanya menjadi jelas? Atau justru persoalan seperti ini sebaiknya tidak terlalu banyak dibawa ke ruang publik? Saya ingin tahu pendapat kalian, tetapi tetap sampaikan dengan bahasa yang santun dan jangan menyerang pihak manapun, karena kita boleh berbeda pendapat tanpa harus saling menjatuhkan. Itu komentar pribadi saya untuk pembahasan kali ini. Sekali lagi, saya hanya memberikan sudut pandang berdasarkan materi yang kita tonton bersama, bukan menyatakan bahwa semua tudingan atau pernyataan yang muncul di dalamnya sudah dibuktikan sebagai fakta. Untuk urusan hukum dan fakta yang sebenarnya, tentu kita menunggu proses serta bukti yang memang dapat dipertanggungjawabkan. Kalau kalian menyukai pembahasan seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe channel Analisis Sengit, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video reaksi berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan kita akan kembali membedah isu-isu yang sedang ramai dengan sudut pandang yang sengit, tetapi tetap masuk akal.